Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik dari turnamen US Chess Championship 2020 yang menghasilkan Grandmaster Wesley Su sebagai juaranya. Di peringkat kedua ada Jeffrey Xiong dan di peringkat ketiga ada Ray Robson. Sedangkan Grandmaster hebat Amerika Serikat lainnya yaitu Hikaru Nakamura harus puas menempati posisi ketujuh dari 12 peserta yang ada. Oke, mengenai informasi pertandingan yang akan ditampilkan di Tarigan Catur kali ini, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen US Chess Championship 2020, tepatnya pada ronde ketujuh, yang berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 00.55 waktu Indonesia Barat dini hari kemarin. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Jeffrey Xiong menghadapi Hikaru Nakamura. Sama-sama merupakan andalan catur Amerika Serikat, namun yang membedakan adalah Hikaru Nakamura adalah pecatur senior, sedangkan Jeffrey Xiong baru saja memasuki usia 20 tahun. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Jeffrey Xiong menggunakan catur buah putih dengan rating VD 2709 menghadapi Hikaru Nakamura yang menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2736. Di sini, Jeffrey Xiong memulai permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion G6. Jelas ini adalah pertahanan modern. Pion D4, putih menempatkan kedua pionnya di petak pusat, dibalas dengan hitam dengan pion D6. Kuda F3, kuda F6, mengincar pion lemah yang ada di petak E4. Lalu, Jeffrey Xiong membalas dengan kuda C3. Langkah ini membuat pertandingan ini berubah menjadi pembukaan pertahanan Pirc atau Pirc defense dengan variasi klasik. Gajah G7, fianchetto gajah. Gajah E3 semakin memperkuat pion ada di petak D4 yang nantinya mungkin akan menjadi sasaran gajah hitam petak gelap. Pion C6, menteri D2. Langkah ini cukup bagus ya, karena ada kemungkinan bahwa putih akan menempatkan gajahnya di petak H6. Tujuannya adalah untuk membongkar pertahanan sayap raja hitam dan juga membuat gajah hitam ini menjadi melayang. Pion B5 semakin agresif di posisi sayap menteri oleh Hikaru Nakamura dan gajah D3. Kuda B menuju D7, pion H3, pion E5, pion D pukul E5 dan pion D pukul E5. Pion A4 di sini mengajak pertukaran pion ya oleh Jeffrey Xiong. Balasan dari Hikaru Nakamura adalah memajukan pionnya terus ke petak B4 sekaligus mengancam kuda putih milik Jeffrey Xiong. Xiong memindahkan kudanya menuju E2 dan pion A5 untuk memperkuat struktur pion hitam di lajur A dan B. Pion C3 tujuannya adalah untuk merusak struktur pion hitam. Namun di sini Hikaru Nakamura semakin menambah kekuatan dengan pion menuju C5. Akibatnya adalah pion di petak A, B, dan C menjadi bergandengan ya. Dan tentu saja mungkin akan semakin sulit untuk dijebol atau dirusak oleh Jeffrey Xiong. Rokade pendek oleh putih dan rokade pendek juga atau rokade sayap raja juga oleh hitam. Kuda menuju G3 dan gajah B7. Ini mungkin adalah langkah yang normal. Namun, menurut analisa komputer ini adalah langkah yang kurang akurat. Langkah terbaik di posisi ini menurut analisa komputer adalah bukan gajah B7, tapi dengan melakukan langkah pion B pukul C3. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Pion B pukul C3. Kita lihat. Keinginan dari analisa komputer adalah untuk mengosongkan lajur B agar kedua pemain
semakin agresif dalam menyerang, dan permainan bisa saja langsung dibawa menuju babak akhir. Ini lanjutan dari analisa komputer adalah sebagai berikut. Menteri C7, gajah B5, gajah A6, benteng A menuju B1, benteng F menuju B8 dan seterusnya ya. Kita kembali di sini Hikaru tadi melakukan langkah gajah B7. Sebenarnya langkah ini merupakan langkah yang sangat normal dan juga niat dari Hikaru tentu saja untuk membuat di mana permainan ini masih dalam sistem yang tertutup, sehingga inilah yang diinginkan oleh Hikaru. Kita lanjutkan. Benteng F menuju D1 jelas menempatkan benteng dan menteri di satu lajur, yaitu lajur D. Ini cukup berbahaya ya bagi hitam. Menteri menuju E7, benteng A menuju C1, benteng F menuju C8, pion C pukul B4, dan pion C pukul B4. Di sini Jeffrey Xiong melakukan langkah gajah menuju C4. Langkah ini multifungsi ya. Kenapa? Karena jelas benteng putih dan menteri putih mencoba untuk menyerang kuda ini, dan juga apabila kuda ini masih bandel ada di posisi D7, maka gajah putih mungkin saja bergerak ke petak G5 untuk memimpin kuda yang sedang melindungi menteri hitam. Dan dalam situasi itu tentu saja akan sangat berbahaya ya. Jadi di sini untuk membuat posisi lebih aman, maka Hikaru menempatkan kudanya ke petak F8, dan di sini menteri ke D6 bertujuan untuk mengajak pertukaran menteri dengan Hikaru Nakamura. Apa respon Hikaru Nakamura di sini? Ya, tentu saja agar tak membuang tempo, menteri hitam pukul menteri putih dan benteng putih pukul menteri hitam. Benteng C7, benteng B6, benteng E8, kuda G5 mengancam pion lemah hitam yang ada di petak F7 sebanyak 2 kali. Namun langkah ini sebenarnya masih aman-aman saja bagi hitam karena ada benteng yang ada di petak C7 yang melindunginya. Gajah A8, benteng A6, gajah kembali ke B7, dan di sini Jeffrey mendapatkan satu pion dengan benteng pukul pion di A5. Gajah A8, gajah B3, benteng D7. Kita kembali. Di sini kan gajah putih berpindah ke petak B3. Tujuannya adalah agar bila benteng hitam memakan benteng putih dengan tempo skak dan gajah pukul benteng, maka kita lihat ada gajah putih dan kuda putih yang menyerang 2 kali pion lemah yang di petak F7. Dan dalam situasi ini tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh hitam, karena jikalau benteng mencoba untuk melindungi, maka jelas benteng pukul gajah yang menjadi gratis. Jadi ini adalah posisi semacam ini adalah situasi yang diinginkan oleh Jeffrey Xiong. Namun tentu saja seorang Hikaru Nakamura mengetahui langkah tersebut, sehingga setelah ada peraduan dengan benteng putih dan benteng hitam, maka Hikaru memindahkan bentengnya menuju petak yang lebih aman, yaitu D7. Benteng A6, pion H6 mengancam kuda putih, dan di sini jelas kuda putih menjadi dalam posisi dilema ya. Apakah mencoba untuk agresif ataukah untuk defensif? Namun di sini Jeffrey Xiong tampaknya lebih berkeinginan untuk agresif dengan kuda pukul pion, benteng pukul kuda, dan gajah pukul benteng serta raja pukul gajah. Di sini balasan dari Jeffrey Xiong untuk membuat perwira-perwiranya menjadi lebih di depan adalah dengan benteng menuju C7 dengan tempo skak dan raja hitam mundur ke petak G8 yang lebih strategis. Di sini balasan dari Jeffrey adalah benteng menuju atau benteng C menuju A7,
mengancam gajah hitam 2 kali. Di sini entahlah ya apa yang bisa dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Hanya satu langkah yang bisa dilakukan oleh Hikaru Nakamura, yaitu dengan gajah pukul pion di petak E4. Namun, sebelum kuda putih pukul gajah hitam, di sini Jeffrey Xiong melakukan langkah kombinasi terlebih dahulu dengan benteng pukul kuda, di mana kuda itu adalah yang melindungi gajah ini ya. Sehingga setelah gajah pukul benteng dan kuda pukul gajah. Dan dalam situasi seperti ini juga adalah momen yang sulit bagi Hikaru Nakamura untuk menempatkan gajahnya di posisi mana. Dan di sini ternyata Hikaru Nakamura menempatkan gajahnya di posisi yang cukup berbahaya, yaitu di posisi D8. Setelah benteng menuju A8, di sini jelas Hikaru Nakamura seharusnya melakukan langkah yang tepat. Namun Hikaru Nakamura di posisi seperti ini melakukan langkah yang salah. Langkah itu adalah kuda menuju E6. Menurut tarigan catur, opsi langkah yang lebih baik adalah raja menuju F7. Karena sebenarnya benteng hitam ini yang menjadi incaran dari Jeffrey Xiong. Namun langkah ini walaupun yang terbaik, tapi ini adalah yang terbaik daripada yang terburuk. Maksudnya ini adalah opsi yang paling bagus di antara yang lainnya. Karena jika lo melakukan langkah ini jelas tinggal gajah pukul pion, maka posisi 5 pion versus 3 pion jelas Jeffrey Xiong akan menang dengan mudah ya. Namun di sini seorang Hikaru Nakamura justru melakukan langkah kuda menuju E6. Dan setelah melakukan langkah kuda menuju E6 ini, Hikaru Nakamura juga langsung resign. Kenapa? Ada langkah yang cukup menarik yang bisa dilakukan oleh Jeffrey Xiong sini dengan melakukan pengorbanan kuda, yaitu dengan kuda menuju F6 skak. Langkah ini harus direspon oleh hitam satu-satunya dengan langkah gajah pukul kuda. Dan setelah benteng pukul benteng, jelas ya, ini adalah tempo skak dan juga benteng gajah versus kuda dan gajah, jelas pemenangnya adalah Jeffrey Xiong. Dan juga apabila Hikaru Nakamura masih melanjutkan permainan di posisi seperti ini, maka mungkin adalah raja menuju F7. Kalau bagi tarigan catur, di sini tidak usah berlama-lama, langsung saja benteng pukul kuda. Setelah raja pukul benteng, maka tinggal memajukan pion aja terus. Dan sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh hitam untuk mencegah pion tersebut. Misalkan di sini gajah masih mencoba pion ke A6, dan di sini jelas gajah tak bisa menempati posisi B6 karena sudah ada gajah putih ya. Jadi jelas di sini pion putih akan promosi dan Jeffrey Xiong akan semakin lebih mudah untuk memenangkan permainan. Sehingga sebelum itu terjadi, Hikaru Nakamura memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut tarigan catur, video kali ini cukup. Kemenangan yang sangat fantastis bagi Jeffrey Xiong yang menempatkan dirinya pada posisi kedua sehingga mendapatkan $25.000. Sebuah angka yang sangat banyak untuk pemuda yang masih berusia 20 tahun. Oke, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.